itu kita memperbanyak infak. Infak itu bentuknya apa Ustadz? Kalau punya harta, lepaskan hak miliknya. Harta itu bisa harta yang kecil atau besar, yang sepele atau yang mahal. Silahkan. Mau 500 rupiah, mau melepaskan hak milik berupa HP-nya misalnya, dikasihkan ke pesantren misalnya, tidak masalah. Itu juga ada bagian dari infak adik-adik. Nanti suatu saat adik-adik kalau sudah berkeluarga, punya harta yang banyak, bantulah masjid, bantulah pesantren, bantulah panti asuhan adik-adik ya. Kalau sekarang masih belum punya, misalnya sodakoh ke ke SHC untuk keperluan apapun di SHC ini, itu boleh saja. Sodakoh ke orang tuanya boleh. Kalau sodakoh ke orang tua itu artinya orang tuanya tidak mampu. Ya, karena sodakoh. Kalau memberi orang tua itu namanya hadiah. Ya, kalau orang tuanya tidak mampu dan menjadi tanggungannya adik-adik, karena sudah tidak ada suami, tidak ada ayah kita, atau tidak ada ibu kita, maka dia menjadi tanggungan kita. Dia juga sudah tidak mampu bekerja, maka namanya adalah nafkah. Nah, beda-beda ya istilahnya ya. Tapi intinya adalah kita berbagi apa yang kita miliki di bulan Ramadan itu. Rasulullah itu di bulan Ramadan lebih dermawan daripada angin. Ya, angin itu kan berhembus kencang kan. Nah, itu Rasulullah lebih dermawan daripada angin. Nah, kemudian adik-adik itu infak ya. Jadi silahkan adik-adik dibiasakan mau infaknya nasi Jumat, mau infaknya berupa ini bantuin teman-temannya untuk bakti sosial misalnya. Itu boleh-boleh saja. Apapun aktivitasnya untuk mendukung Islam atau menolong umat Islam, ya, sepanjang yang ditolong itu adalah untuk kebaikan, maka boleh-boleh saja. Walaupun yang ditolong adalah ahli maksiat misalnya, tapi kalau pertolongannya, bantuannya itu adalah untuk kepentingan yang baik, maka tidak masalah. Jadi misalnya ada orang yang ahli maksiat, dia itu kecelakaan misalnya, maka kita tolong. Ya, kita tolong. Itu adalah bagian dari infak. Jadi infak itu apapun yang kita lakukan. Kita kasih hadiah ke adik kita, ke kakak kita, itu adalah bagian dari infak. Ya. Yang di bulan Ramadan seperti itu, kita banyakin infak kita. Tayyib, selanjutnya adik-adik, apalagi Ustadz? Masih ada lagi, yaitu apa? Yaitu kita hadir ke kajian-kajian offline maupun online. Ya, loh Ustadz, tadi katanya di bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran, bukan memahami Al-Quran. Tadi kan katanya seperti itu. Ya, tentu maksudnya bukan nggak boleh gitu, enggak. Jadi kita itu adik-adik semuanya harus punya prioritas amal. Silakan dicatat. Kita harus punya prioritas amal masing-masing. Kita semuanya beda-beda. Adik-adik mungkin prioritasnya adalah belajar. Ada. Nah, kalau seperti Ustadz ini prioritasnya adalah bekerja, memberi nafkah untuk anak dan istri. Itu prioritas amal. Di bulan Ramadan sebagai bapak-bapak ini, adik-adik ya, Ustadz spill gimana seorang bapak-bapak itu di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu justru seorang bapak-bapak itu pusing. Ya, adik-adik kan mesti seneng kan kalau bulan Ramadan. Ya, sama Ustadz juga seneng bulan Ramadan datang, dan memang kita harus seneng gitu ya. Tapi faktanya sebagai bapak-bapak itu tidak mudah. Kalau begitu masuk bulan Ramadan, begitu tanggal 1 bulan Ramadan itu bayangannya besoknya itu adalah tanggal
29 Ramadan atau 1 Syawal. Ya, itu bayangannya bapak-bapak itu. Kalau bulan Ramadan, begitu selesai tanggal 1 Ramadan, besoknya itu adalah seolah-olah tanggal 1 Syawal, seolah-olah Idul Fitri. Itu pusingnya seorang bapak ya, adik-adik. Jadi ya sama ibu-ibu, nanti adik-adik juga begitu. Kalau sudah waktunya 10 hari terakhir, itu justru sebagai ibu-ibu yang sibuk adalah bukan sibuk baca Al-Quran, tapi sibuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Lah Ustadz, masa ya gitu? Iya, beneran. Lah Ustadz, kan harusnya kita memperbanyak ibadah. Loh, seperti tadi Ustadz bilang, prioritas ibadah itu beda-beda masing-masing orang. Silakan adik-adik. Ya, seperti adik-adik mungkin sekarang belum punya suami, belum punya istri, belum punya anak. Silakan prioritas ibadahnya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Misalnya, silakan di bulan Ramadan itu. Ya, tapi kalau nanti sudah punya anak dan punya istri, punya suami, prioritasnya mungkin berbeda. Dan itu tetap ibadah. Dan itulah istiqomah. Adik-adik silakan dicatat yang belum hadir di kajiannya Ustadz di komunitas yang lain. Ustadz sudah pernah menjelaskan panjang lebar beda antara istiqomah dengan mudawamah. Kalau istiqomah itu pokoknya ibadah apapun. Kalau mudawamah itu harus amal tertentu yang difokusi dalam waktu yang lama. Masya Allah, Ukhti Halisa sama Ukhti Khawla ini juga hadir lewat TikTok. Ini di komunitas komunitas yang lain ya. Ya, alhamdulillah.